Saya enaknya panggil Bang atau panggil Mas nih? Oh ya, bebas lah. Biasanya gimana nih kalau di itu? Kalau saat sekarang, Mas apa Bang? Bang sih lebih Oh ya, lebih ke Bang. oke Bang. Eh, Jangan Kak ya. Kalau Kak adalah saya rada itu. iya Bang. Ya udah saya mulai ya Bang. Baik, Assalamualaikum. Selamat sore semua teman-teman. Hari ini kita akan memulai acara dialog gue dari Himaka. Eh, saya izin memperkenalkan diri ya Bang. Saya Wahyu Ramadan, Informatika Angkatan 2018. Saya sebagai moderator pada sesi kali ini. Jadi untuk sesi kali ini tamu kita yaitu adalah Bang Faudi. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faudi. Saya informatika juga, ya kan? Informatika angkatan 2014, cukup tua ya. Kita bilang cukup lama lah, jangan tua. Tua nggak enak banget kelihatannya. Cukup cukup tua banget katanya. Kata siapa nih? Kata Wildan cukup tua banget. Saya sekarang alhamdulillah udah bekerja juga. Sekarang tinggal di daerah Jakarta Selatan. Kesibukan bekerja terus organisasi. Organisasi ya Bang. Iya, Bisa bisa dibilang. diceritakan nggak Bang? Ketika pengalaman Abang waktu kuliah tuh, kan nggak selalu hanya cuman kuliah pulang. Uh, itu bisa diceritain nggak? Dikulik balik lagi gitu. Oke, saya waktu kuliah Iya Bang. jujur ya, tapi sebelumnya gini dulu, saya dapat undangan yang non formal tuh 2 kali sebenarnya. Kalau waktu itu Universitas 45 Jakarta yang di daerah mana itu? Jakarta Utara kalau nggak salah. Ini yang kedua dari Himata. Rada itu ya, Iya. rada kaku ya, rada kaku kalau biasanya sih di acara-acara formal ya, biasanya sih seperti itu. Tapi ya sudah, mudah-mudahan Iya. kita bisa santai gitu. Terus saya biasanya itu kalau dulu kuliah sibuknya organisasi. Kalau saya organisasi ya, karena saya dulu mania gitu. Namanya organisasi itu saya dulu mania. Kenapa? Karena di organisasi saya gini, mendapatkan set pandang yang berbeda gitu ya. Tapi ada yang salah juga, nanti kita bahas lah gitu. Saya sibuknya organisasi sama itu jualan ya kan, jualan. Oh, iya Nah, Bang. itu organisasi ya, terus berhubung saya organisasi, saya menjual apa yang saya punya di dalam organisasi. Nah, kurang lebih seperti itu. No, kalau boleh tahu nih Bang, Abang mendalami organisasi itu dari awal masuk di kuliah sampai akhir atau seperti apa itu Bang? Di awal kuliah sampai sekarang, nah berapa tahun itu? Berarti kuliah saya Sampai 4 sekarang tahun, ya? sampai sekarang 2000 berapa? Udah ada 7 2021. tahunan ya, 7 tahun 8 tahun. Gue itu yang sampai sekarang ini lebih ke organisasi yang di luar ya Bang? Maksudnya eksternal gitu. Betul, saya dua di organisasi luar itu. Pertama itu saya di Kami Jakarta Pusat itu menjabat sebagai ketua. Terus yang kedua di Forum Insinyur, PIMPI, Forum Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia, itu saya menjabat sekretaris bidang. Gitu. Jadi dua organisasi itu sih. Kalau kalau yang lain belum itu ya, belum apa ya, tercintai gitu ya. Yang udah tercintai ya masih dua organisasi tersebut gitu. Jadi kita optimalkan sebagus mungkin gitu. Walaupun ada beberapa organisasi yang rada-rada nawarin lah ya, kurang lebih rada-rada nawarin ya, tapi kita nantikan. Kurang lebih seperti itu. Ya Bang, kan ini dari tema kita kan untuk melaju ke dunia kerja nih. Ada nggak sih Bang yang Abang dapatkan, pengalaman yang Abang dapatkan, ilmu yang Abang dapatkan di organisasi, apakah itu sangat berguna di dunia kerja yang saat ini Abang tekuni Bang? Oke. Pengalaman organisasi untuk dunia kerja. Kalau kita bagikan dulu nih, pengalaman organisasi untuk mencari pekerjaan atau pengalaman organisasi ketika sudah mendapatkan pekerjaan. Kadang orang bilang gini, bahwasanya ya sudahlah saya organisasi ya kan,
ya sudah saya organisasi aja, IPK-nya tapi terbengkalai. Ya nggak? Iya. Biasanya seperti itu. Kalau namanya organisasi dalam kampus itu biasanya, maksudnya mau organisasi nih, tapi masih jadi mahasiswa itu kan biasanya disebutnya aktivis ya, aktivis mahasiswa. Aktivis Kalau udah mahasiswa. aktivis mahasiswa, IPK-nya kadang lupa. Nah, hal tersebutlah menurut saya hal yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang aktivis ya kan, kita harus menjadi role model juga bagi mahasiswa lainnya gitu. Banyak teman-teman saya yang aktivis tapi kumlot gitu ya. Banyak teman-teman saya yang aktivis tapi dia masuk kelas kerjasama. Nah, banyak teman-teman saya yang aktivis tapi banyak berkarya. Nah, hal-hal yang seperti itulah jangan menjadi alasan kita, bosnya. Ya sudah, saya aktivis, saya selalu turun ke jalan ya kan, tapi IPK-nya mohon maaf nih ya, terbengkalai gitu, misal cuma 2, misal cuma 1. Karena dunia kerja itu kalau teman-teman nyari sepintar apapun, kalau teman-teman mau nyari dunia kerja pasti syarat utama yaitu apa? Pasti IPK gitu. Pasti IPK. Benar. Ya benar. Coba cari deh. Ini tadi ada Reza ya, teman itu elektro itu dari Limotas, dia di Pertamina juga. Dia di Pertamina, kalau kan saya di PLN. Nah, itu pasti punya standar gitu ya. Punya standar berapa gitu. Ada yang standarnya 2,75. Ada yang standarnya 3,00 gitu. Ada yang standarnya 3,2. ASN aja ya kan. ASN punya standar IPK nggak? Pasti ada kan gitu. Ada Bang. Nah, itu bentuk tanggung jawab gitu. Nah, kita kuliah itu selain kita menjadi aktivis ya kan, kita harus punya rasa tanggung jawab terkait pendidikan kita. Walaupun saya sepakat bahwasanya IPK itu tidak segalanya ya kan? Akan tetapi saya juga tidak sepakat ketika bahwasanya IPK itu nggak segalanya. IPK itu adalah gerbang awal ya kan? Gerbang awal untuk masuk dunia kerja. Nah, itu dia. Jadi teman-teman ini harus itu ya, organisasi, maksudnya gini, organisasi harus bagus, IPK juga harus bagus. Iya. Kalau bisa jadi asisten juga ya kan, asisten lab kalau bisa. Tapi di jurusan kita kan tidak boleh seperti itu, Bang. Maksudnya Nah, tidak memperbolehkan. Kalau kita mau fokus di aktivis aja. Kalau aslab ya aslab aja. Nah, itu sih yang sangat disayangkan menurut saya. Tapi menurut saya gini, selagi mahasiswanya bisa, kenapa enggak gitu maksud saya. Itu ya. Itu kan ada sebuah sebuah momok gitu ya bagi kita. Karena teman-teman nih ya, teman-teman kalau di aslab pasti gini, teman-teman yang di lab itu lebih cepat mendapatkan kerja. Oke ya, sepakat ya. Kalau melihatnya, betul. Track record teman-teman saya, junior saya yang 2014 ke bawah, itu yang aslab pasti lebih cepat mendapatkan kerja. Karena apa? Mereka mempunyai pengalaman, ya kan? Mereka mempunyai mindset terkait pekerjaan. Nah, akan tetapi aktivis ini kadang ya kan, kalau bahasa Jawanya sor grodok gitu, maksudnya sor grodok. Ya udah terjang aja gitu ya. Nah, hal itu yang sebenarnya kurang bagus ya menurut saya ya. Gitu. Hal itu sebenarnya kurang bagus. Maka dari itu, apakah penting? Ya penting. Gitu. Makanya saya cukup kecewa ketika kita itu dibedakan sesi. Oh, kamu ya udah aktivis nggak usah ikut organisasi gitu ya. Kalau udah organisasi nggak usah, kalau kamu udah aktivis nggak usah ikut aslab gitu ya. Kalau udah sama aslab nggak usah. Gitu. Nah itu menurut saya, kalau pandangan saya ya mungkin kan setiap orang punya pandangan saya kurang lah. Saya tertarik nih Bang dengan Abang tadi yang mengatakan kelas kerjasama. Nah bisa nggak Bang, kan saya juga tahu kalau Abang tuh dari kelas kerjasama sehingga bisa ada di tahap PLN sekarang nih. Apalagi teman-teman yang bergabung di sini ataupun saya juga dengan menyandang nama PLN di kampus kita, ada nggak cara-cara buat bisa masuk setelah kita selesai kuliah bisa masuk ke dalam PLN juga, Bang? Cara-caranya, oke. Kalau PLN itu biasanya ada beberapa skema ya. Kalau PLN itu nanti bisa dicek, ada yang skema direct shopping, ada yang skema kelas kerjasama, ada yang dan sebagainya, nanti bisa dicek di
rekrutmen PLN gitu. Ada webnya dan itu tidak dipungut biaya sedikit pun. Ingat, itu yang pertama, itu yang penting. Takutnya ada ya oknum yang mengatasnamakan bahwasanya PLN memungut, ya kan? Itu sebenarnya tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya penipuan itu dalih-dalihnya yaitu tiket pesawat, ya. Itu saya tekankan dulu yang pertama. Nah, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama IPK. Yang pertama pasti IPK gitu. IPK adalah pintu awal, ya kan? IPK adalah pintu awal. Tapi IPK tidak menunjang kita untuk dari segi kinerja. Tapi IPK menunjang kita dari segi perekrutan di awal. Pertama IPK. Yang kedua habit. Nah, teman-teman nih, ini saya dulu ya ini itu ya, bukan bermaksud untuk apa ya, ujub ya, maksudnya ujub. Saya dulu punya habit itu. Saya kan mohon maaf nih, saya punya uang ya, ini cerita bulanan lah. Saya punya uang itu dulu bulanan saya 500.000 waktu itu, 500.000, 600.000. Untuk saya makan ke KFC, saya harus mikir otak, ya kan. Nongkrong itu saya harus mikir otak. Ketika saya nongkrong harus mikir otak, tapi saya terselamatkannya di sini, bahwasanya saya menjaga makan saya dari apa, makanan-makanan junk food. Nah, karena makanan-makanan junk food itu makanan-makanan yang memang enak, ya kan. Tapi ya seperti itulah namanya junk food ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, yang kedua selanjutnya itu terkait kesehatan tadi. Menjaganya apa? Menjaga kesehatan. Yang ketiga yaitu merubah habit. Nah, mungkin ya teman-teman, waktu itu saya kan saya mau tes juga. Ini belum saya itu ya, maksudnya saya belum rinci ini hal pertama ini, kedua ini, tapi saya garis besarnya dulu. Yang kedua, yang selanjutnya itu terkait habit. Kenapa saya bilang habit? Waktu itu saya tahu bahwa saya ada tes wawancara ya. Waktu itu pasti di setiap perusahaan pasti ada tes wawancara. Nah, setiap wawancara itu pasti ada psikolog. Pasti ada yang mendampingi psikolog. Gitu. Nah, psikolog itulah akan mengetahui habit kita. Nah, habit itu ditumbuhkan nggak hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Tapi biasanya berbulan-bulan. Saya waktu itu sebenarnya curi start waktu itu. Tapi saya sebenarnya jujur itu nggak kepikiran juga bahwasanya saya bakal lolos gitu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu, diberikan amanah di sini gitu. Tapi waktu itu saya intinya berusaha bahwasanya saya merubah habit dulu. Habit saya apa? Waktu itu saya kan malas ya, namanya nyapu gitu ya. Udah nyapunya itu nanti aja lah, nyapu kos-kosan gitu ya. Saya paksakan setiap pagi saya nyapu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, habit saya dulu malas banget tuh namanya baca buku. Serius, malas banget. Saya baca buku 1 lembar itu teman-teman ya. Itu 1 lembar itu ngantuk rasanya. Serius, 1 lembar loh itu ngantuk. Nah, akhirnya saya kumpul sama, berhubung saya punya teman-teman organisasi ya kan, saya kumpul sama mereka, saya mencari inspirasi dari mereka. Kenapa teman-teman organisasi itu yang di luar itu kenapa bisa hebat gitu kan, bisa hebat dalam segi membaca. Nah, saya paksakan ya kan, saya baca, akhirnya habit itu terbentuk. Itulah salah satu habit yang bagus ya, good habitnya. Yang bad habit itu silakan dirubah. Nah itu, maka dari itu hal yang perlu dilakukan di awal. Nah, kalau di PLN itu seleksinya itu pertama pasti seleksi administratif, ya kan. Habis itu psikotes, ya kan. Habis itu biasanya tes lab fisik, ya kan. Fisik itu nanti ditempel kayak penglihatan gitu ya. Terus habis itu laboratorium, ya kan. Laboratorium itu dalam sampai dicek-cekin, ditempel-tempel gitulah. Terus yang terakhir yaitu wawancara. Nah, dari yang saya sebutin di awal tadi, ya kan, pasti akan ngaruh nih. Pertama akademik, ya kan, seleksi administrasi lah ya. Iya bang. Apa ngaruhnya? IPK, ya nggak? Oke, kita lolos nih IPK-nya, ya kan, lolos. Habis itu, kalau selanjutnya nih psikotes. Psikotes itu ada yang umum, ada yang terkait diri kita. Nah, diri kita itu juga sangat ngaruh di mana? Di habit tadi. Habit kita. Kalau good habit, insya Allah psikotesnya bagus gitu ya. Insya Allah gitu. Tapi pertanyaan gini, apakah yang nggak lolos itu nggak good habit, ya kan? Apa bad habit gitu ya? Nggak juga. Tapi tergantung
kebutuhan, ya kan? Tergantung kebutuhan. Biasanya perusahaan itu memiliki kebutuhan spesifikasi yang seperti apa. Nah, terus selanjutnya itu terkait fisik, ya kan? Nah, kalau fisik oke lah. Tadi kita nggak makan junk food, kita jaga makan kita, ya kan? Ya makan sewajarnya aja lah, teman-teman. Makan sewajarnya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang. Nah, itu sewajarnya aja. Olahraga yang cukup. Nah, itu kan tes jatuhnya nanti ke tes fisik sama laboratorium. Karena itu sangat ngaruh banget itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi terkait habit juga, itu ngaruhnya kemana? Ke wawancara. Kalau kita mempunyai good habit, insya Allah wawancaranya lebih mulus lah. Dan orang itu, psikolog kita akan lebih tertarik dengan habit-habit kita. Oh, kenapa sih kamu bisa kayak gitu ya? Pasti ditanyain. Waktu itu saya bilang bahwasanya saya ini dari dulunya nggak suka membaca. Ya sekarang bukan lebih suka ya, enggak, tapi lebih mendingan lah ya, lebih mendingan. Untuk membaca lebih mendingan. Nah, saya bilang, kenapa? Karena saya berkumpul dengan teman-teman organisasi, saya bilang, ada yang menginspirasi saya. Gitu. Katanya seperti ini. Kalau kamu itu jadi aktivis gitu ya, kan saya dulu aktivis ya, saya bilang gitu, saya aktivis, saya mengklaim bahwa diri saya aktivis karena saya ikut organisasi pergerakan. Nah, kalau kamu jadi aktivis, jangan menjadi benalu dalam sebuah aktivis. Nah, benalu ini pengertiannya kan banyak. Orang yang nggak mau memberikan masukan itu benalu, ya kan. Orang yang nggak cuman kerjanya kalau ngalor ngidul orang bilang ya, ngikut ya, ngekor. Gitu. Nah, itu menjadi benalu. Maka dari itu saya terketuk lah hati saya gitu. Jadi kalau mau jadi dunia aktivis, waktu itu saya bilang ke yang mewawancari saya bilang, oh saya berubah karena ini, gitu. Karena ada orang yang bilang bahwasanya saya harus seperti ini. Maka dari itu tahapan yang itu ya, yang perlu persiapan dan tahapan yang dilakukan ketika waktu kelas kerja sama kurang lebih semester 5. Itu berapa tahun yang lalu, saya rada lupa itu. Untuk saat ini nih, Abang di PLN itu kalau boleh tahu nih Bang, di divisi apa Bang? Maksudnya di bagian apa? Saya udah pindah bidang. Kalau udah pindah bidang 2 kali. Pertama kalau UJT saya, kalau on job training saya itu di TI ya kan, masih satu linear nih, TI ya kan, masih TI satu linear. Terus pengangkatan saya di bidang informasi pengelolaan organisasi, gitu. SDM, pindah ke SDM, informasi pengelolaan organisasi. Terus SK berikutnya itu pindah lagi ke corporate partnership, jadi lebih ke ngurusin kerjasama dari PLN ke ada misal gini, pihak ketiga lah, dari PLN ke pihak ketiga, misal ada proyek apa gitu ya. Itu yang mengawasinya dari kami, hak normatif pekerjaannya dari kami gitu. Nah, yang sekarang kurang lebih sama gitu, tapi lebih ke teknisnya kalau sekarang. Kalau dulu lebih ke kebijakan, kalau sekarang lebih eksekusi, gitu, eksekutorial. Kurang lebih seperti itu. Iya Bang, relate nggak sih Bang dengan kita yang mendapatkan ilmu yang kita dapatkan ketika di kampus dengan apa yang kita hadapi di dunia kerja? Itu gimana Bang? Relate dari segi apanya dulu kita bilang. Kalau dibilang relate, ya kan? Relate dulu, kita relate gitu. Tergantung kata dia teman-teman. Kalau teman-teman ini sudah menjudge bahwasanya, oh saya nggak mau kerja di bidang informatika gitu ya, ya udah nggak relate, jelas jawabannya nggak relate. Nah, tapi kalau teman-teman menjudge bahwasanya, oh harus dunia informatika ya itu relate. Saya kasih ini ya, saya dulu tuh jujur ya, OJT itu mungkin saya pertama kali nih saya bilang ke sini, saya dulu OJT itu di bidang IT kan. Harapan saya pengangkatannya sebenarnya di bidang IT karena saya mau ngambil gelar insinyur waktu itu. Insinyur kan sekarang gelar ya. Gelar insinyur. 2 tahun kerja di bidang IT itu bisa ngambil gelar insinyur. Kalau sekarang kan enggak bisa saya. Gitu. Nah, oke lah, saya planning ke situ. Tapi alhamdulillah gitu ya. Saya pindah di SDM, ya udah gelar insinyur kan saya harus letakkan dulu gitu kan. Harus letakkan dulu. Karena gitu. Makanya pertanyaannya relate enggak? Relate gitu. Sesuai nggak sesuai, tapi sesuai nggak sesuai tergantung teman-teman. Kalau teman-teman itu bilang di hari awal udah nggak sesuai ya. Ada teman saya gini,
ada teman saya itu yang dia IT ya, sekarang kerjanya bukan di IT. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Ya banyak gitu. Banyak. Elektro juga gitu. Ada teman-teman saya elektro yang kerjanya di bidang elektro teknik. Ada nggak yang non teknik? Misal CS gitu ya. CS itu maksudnya customer service gitu ya. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Ya banyak. Tergantung apa ya? Diri kita. Tergantung diri kita. Nah, tanggapan abang tuh, misal nih, kayak yang abang katakan tadi, ketika ada teman-teman yang ambil mungkin kuliahnya di IT, tapi ketika nanti dia kerja, itu di luar dari bidang IT itu seperti apa, Bang? Kerja di IT maksudnya gimana tadi? Kan untuk perkuliahan, dia mengambilnya jurusan di IT gitu, Bang. Tapi nanti ketika kerja, dia lintas gitu. Nggak ngambil di jurusan IT tapi lebih lari ke yang lain, misalnya migas atau apa segala macamnya gitu. Ya nggak apa-apa, kan itu pilihan ya. Hidup itu pilihan teman-teman. Hidup itu pilihan. Kalian mau jadi anak organisasi nggak organisasi, pilihan. Kalian mau jadi aslep nggak jadi aslep, pilihan. Kalian kerja mau di Jawa maupun di luar Jawa, itu pilihan. Kecuali penempatan ya. Nanti kalau penempatan lagi. Nah terus kalian mau jurusan apa, kerja di bidang perbankan atau bukan, itu pilihan. Jadi pertanyaannya, hidup itu pilihan gitu. Hidup itu pilihan. Mau milih mana nih, ngambil atau enggak? Kalau mau pilih ngambil, ya disiapkan. Kalau mau pilih enggak, kalian akan belajar hal-hal yang baru seperti itu. Tapi ingat teman-teman, perusahaan mensyaratkan, biasanya nih ya, perusahaan itu mensyaratkan jurusannya gitu. Mohon maaf, saya bidangnya misal saya expert bidang SDM, ya kan? Yeah. Tapi ada persyaratan di suatu perusahaan A, dia nyari orang SDM, jurusannya misal manajemen ya, S1-nya S1 manajemen. Kira-kira perusahaan itu nerima saya nggak? Saya tapi jurusannya informatika gitu. Walaupun saya expert ini, kira-kira nerima saya nggak? Belum tentu sih. Belum tentu. Diragukan pasti diragukan. Walaupun kita teman-teman expert ya. Gitu. Di awal expert, diragukan ya? Diragukan. Kecuali kalau teman-teman sudah masuk, ya kan, punya pengalaman di situ, ya kan. Misal udah masuk nih, ya kan. Ternyata dari segi SDM-nya, wah enggak, ini cocok. Misal dia elektro sebelumnya, ya kan. SDM-nya bilang, wah ini enggak nih cocok. Ini cocoknya di ini aja nih, di apa? Di bagian SDM nih, ya udah ditarik ke SDM. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bang, kalau dalam dunia kerja sendiri nih Bang, kalau misal apa sih yang hal-hal yang Abang dapatkan ketika waktu awal-awal, first impression dari Abang sendiri pada saat baru memasuki dunia kerja sendiri? Apalagi di BUMN kan, di BLN gitu. Saya kaget sih. Waktu itu saya kaget. Karena dunia kerja itu berbeda ya. Sangat-sangat berbeda. Saya jujur waktu itu, kalau waktu itu gini ya, ini pengakuan dosa kali ya. Pengakuan dosa. Waktu itu saya organisasi. Ya kan? Saya datang kuliah itu di akhir-akhir. Ya kan? Di akhir-akhir. Teman-teman pernah lihat iklannya gini nggak? Iklannya orang yang datang kuliah telat, pernah nggak? Dia pasti kalau mau masuk ke ruangan, dia nggak badannya nggak masuk, tapi badannya kayak seakan mau keluar. Iya nggak? Iya benar. Nah itu, saya pernah ngelakuin itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah nelpon teman saya, ngechat teman saya, bilang, kamu keluar dulu dong, bilang. Ada izin dong yang dari toilet. Saya masuknya barengan. Nanti masuknya barengan. Ya, nah, tapi itu nggak perlu ditiru. Itu contoh yang buruk sebenarnya. Tapi waktu itu saya menargetkan, saya harus punya IPK tinggi. Permasalahan saya yaitu, saya dulu di awal masuk semester 1 saya sudah menjudge diri saya sendiri. Saya bilang, ya Allah, IPK saya nggak usah gede-gede. Wah ini salah ini. IPK saya nggak usah gede-gede. 3,2 udah alhamdulillah. Saya ingat itu. Akhirnya semester 1 saya jeblok, IPK-nya cuma 2, semester 2 2, semester 3 itu 2, habis itu 3.
hal yang saya pelajari dari hal itu yaitu jangan pernah berdoa itu yang kecil gitu ya. Berdoalah hal-hal yang besar. Seperti itu. Dan jangan pernah kita termindset dengan hal-hal yang kecil, tapi termindsetlah dengan hal-hal yang besar. Kalau teman-teman hanya mengidolakan misal seorang sosok ya kan, seorang sosok A gitu, idolakan yang diidolakan sosok tersebut ya. Seperti itu kurang lebih. Belum ada ya untuk di kolom komentar. Lanjut nih Bang, dari saya sendiri yang dirasain sih maksudnya ketika dulu Abang seorang aktivis nih dan langsung masuk ke dalam dunia kerja yang harus dituntut, bukan ya bisa dikatakan dituntut oleh atasan, ada pressure apa dan segala macamnya, itu seperti apa Bang? Abang menerimanya atau Abang melakukannya? Kalau dunia kerja gini, kalau waktu itu berhubung kita organisasi tanpa ada penggajian ya kan, tanpa digaji ya berarti ya. Benar Bang, benar. Tanpa digaji, kerja dengan tanpa ikhlas. adanya target ya saya enjoy aja. Ketika saya ditugasi itu saya bisa menolak ya kan, dengan alasan yang realistis. Misal kita disuruh buat agenda A gitu ya, tapi agenda A itu misal bikin minus bidang gitu ya, bikin minus kementerian gitu ya, saya akan menolak. Tapi kalau sekarang itu udah beda lagi. Misal perusahaan punya target ya kan, mau nggak mau ya kan, kita harus ngikut. Nah, hal-hal tersebutlah yang harusnya bikin kita itu berubah. Kita harus menyesuaikan tempat-tempat yang baru, karena berhubung kita yang butuh ya kan teman-teman. Kalau organisasi itu kan bisa jadi teman-teman yang butuh atau organisasi yang butuh. Kalau perusahaan enggak teman-teman, kita yang butuh, kita mencari nafkah di suatu perusahaan, ya kita kasih yang terbaik. Ketika kita kasih yang terbaik, maka bisa jadi jenjang karir teman-teman bisa naik, ya enggak? Gitu. Kalau kalian teman-teman itu flat aja, ya kan, ya sudah, karir teman-teman juga bisa jadi, ya seperti itulah. Saya pernah dapat cerita itu bagus di teman saya. Teman saya itu non BUMN. Temannya dia bekerja 2 tahun lebih. Nah, ada orang baru itu yang baru bekerja 1,5 tahun. Akan tetapi karirnya lebih cepat. Alasannya kenapa? Karena dia lebih apa ya? Memberikan effort lebih terhadap perusahaannya dengan kapabilitas yang dia miliki. Gitu, kurang lebih seperti itu. Lanjut nih Bang, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang juga ya. Maksudnya Abang lebih memilih mana nih kalau menurut pandangan Abang aja? Abang lebih memilih tempat kerja itu yang nyaman atau tapi dengan gaji yang rendah atau pendapatan yang rendah, atau gaji yang tinggi tapi lingkungan kerja yang kurang nyaman? Kalau menurut Abang sendiri aja. Kalau saya milih, ini kan milih ya, saya milihnya gaji tinggi, tempat kerja yang nyaman. Gak ada di pilihan dong. Gak ada di pilihan. Ya. Nyaman enggaknya kan perspektif ya teman-teman ya. Iya Bang. Nyaman enggaknya itu perspektif. Kalau nyaman enggaknya itu kita dizolimi ya kan, itu beda lagi. Gitu ya. Kalau kita nggak nyaman karena dizolimi beda lagi. Tapi kalau kita nggak nyaman karena kita nggak bisa, itu harusnya membuat kita semakin terpacu ya. Hal-hal yang baru ya. Gitu. Iya, harusnya membuat kita terpacu. Misal. Teman-teman jago ngoding nih ya kan, ya kan. Gajinya kecil ya kan, tapi disuruh jaringan pakai Cisco misalnya. Itu gajinya tempatnya nggak nyaman. Tapi gajinya tinggi. Tapi kan tempat yang nggak nyaman dengan gaji tinggi itulah yang harusnya membuat teman-teman lebih berkembang lagi ya kan. Karena kita nggak nyaman karena kita nggak bisa. Beda halnya kita nggak nyaman karena kita dizolimi gitu ya. Kita dizolimi. Nah, itu dia. Ini konteksnya yang mana dulu? Kalau saya milihnya yang mana ya? Gaji tinggi, tempat nyaman. Kan pilihan. Mungkin itu ya? Pilihan semua orang sih. Oh iya, pilihan semua orang. Semua orang. Ford tapi gak dianggap perusahaan. Enaknya itu resign apa tetap lanjut? Gimana Bang? Ini
Pertanyaannya nih, kalau kita ngasih effort tapi nggak dianggap perusahaan, ya pasti pertama sakit lah ya. Pertama pasti sakit. Yang pertama sakit. Pertanyaan kedua, nggak nganggap itu, setelah itu apakah masih bekerja atau enggak nih. Kita harus mikir keberlangsungan kita juga ya kan. Kalau keberlangsungan kita enggak maksudnya keberlangsungan kita enggak, ya sudah dipercepat aja gitu. Misal daftar Pertamina gitu ya. misal. Tapi kalau kita masih dianggap ya kan dengan cara oh ya sudah orang ini dimutasi ke bidang lain gitu ya, ke divisi lain, ya sudah kita kasih ke semaksimal mungkin. Nah, hal yang paling gini, saya sebenarnya setuju sih bahwasanya perusahaan itu mencari yang cepat ya kan, dalam berpikir, cepat dalam berkarya seperti itu ya. Tapi kadang nih saya menemukan orang-orang itu yang startnya lambat tapi finishingnya lebih cepat gitu. Startnya lambat finishingnya lebih cepat. Ada pertanyaan lagi nih, sama dari Kak Andi nih Mas Ari nih, Mas Faudi, cara hilangin demotivasi gimana Mas? Oh ini bentar tuh ada Alvaro tuh, bentar. PLN ya, atau Alvaro, Pertamina? PLN dong. PLN atau Pertamina, saya jawabnya PLN. Karena karena Bang Faudi di sana. Atau gimana? Ada pandangan tersendiri? Salah satunya. Misal saya dikasih lowongan ya, kamu di PLN apa Pertamina? Salah satunya, aspek yang saya memilih PLN, walaupun saya di sini, itu salah satu poinnya. Salah keduanya itu ada sih gitu. Itu kita harus mikir nih jangka panjang, apakah kayak seperti minyak itu seperti itu masih ada dan sebagainya. Itu ya. Betul, Bang. Kalau dipilih milih mana, Pertamina apa PLN, ya saya jawabnya pasti PLN. Tapi tergantung nih, orang Pertamina pasti punya berkelit lain karena itu ya. Orang punya perspektif masing-masing gitu. Orang punya perspektif masing-masing. Gitu. Wah, ini nih orang Pertamina dijawab WK gitu. Oh, ini ya. Oke, lanjut dulu deh. Tadi hilang demotivasi. Iya. Cara hilangin demotivasi yaitu itu apa? Buat lingkungan baru yang penuh motivasi. Kalau demotivasinya itu pekerjaan, pasti ruang lingkup kalian itu jelek. Karena nggak berkembang. Nah, kalian teman-teman ini, saran saya ya, teman-teman itu boleh untuk bersosialisasi sama siapapun. Tapi pilihlah lingkungan yang terbaik untuk menentukan masa depan teman-teman. Gitu. Yeah. Misal ekspektasinya teman-teman itu pengen jadi pekerja di Antam misalnya, ya sudah. Cari info tentang Antam, teman-teman yang itu Antam. Jadi mindset teman-teman bakal bagaimana masuk Antam, caranya gimana kan gitu. Seperti itu. Jadi demotivasi itu terlihat dari lingkungannya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Kak Melia India. Bang Faudi, apa plus minusnya WFH dan WFO di tengah pandemi begini? Plus minusnya, kalau WFH kerjaan makin banyak, makin pusing. Dan waktu kerja nggak teratur. Rapat sampai 3 device, bayangin coba, rapat sampai 3 device. Nah itu gimana? Kita harus pinjam 1 device-nya nih ke orang lain ya kan. Itu pernah sampai 2 device, kadang sampai malam sampai jam itu. Nah, karena WFH WFO, karena kalau WFH itu seperti itu. Nah kalau WFO enaknya dapat makan gratis biasanya. Ada yang bawa, ya kan? Sehat kita, lama-lama gemuk kita kan. Saya naik 10 kilo lah. Saya naik 10 kilo. Saya kurus banget dulu, sekarang naik 10 lah. Gara-gara motivasi banyak-banyak WFO ya kan, makan jajan. Yang kedua, waktu kerja lebih teratur. Gitu, waktu kerja lebih teratur. Teman-teman itu nanti kalau udah WFO misalnya, itu ndak ada ceritanya dikabarin jam 9 malam di telepon misalnya, disuruh buka laptop gitu, ndak ada. Jarang, kalau ada pasti penting banget. Kalau sekarang nggak terlalu penting, telepon harus diangkat, WFH soalnya kita. Karena laptop kita bawa gitu ya, data kita bawa gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau ya kurang lebih seperti itu sih kalau WFH WFO.
Enak nggak? Enak. Tapi tergantung baliknya. Bisa kadang kalau WFH itu kan layah-layah, belum mandi, ya kan? Masih kerja tapi Belum belum mandi udah kerja. Iya. Iya, Bang. Itu enaknya itu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Leo Marpaung. Mau nanya, Bang, kalau fresh graduate yang nggak punya pengalaman gimana? Kan biasanya syarat untuk lowongan anak IT pengalaman kerja minimal 1 tahun. Itu Dicoba gimana dulu. tuh, Bang? Dicoba Mau dulu. kerja kan dicoba dulu. Dicoba dulu. Kan biasanya itu diutamakan kan. Kalau 1 tahun itu biasanya diutamakan. Kalau kalian gini, kalau kalian itu nyari kerja, pandangan saya ya, coba dulu. Gitu. Nanti kalau ditanya loh, Anda belum punya expert, kalian bisa jawab, saya bisa kok gitu ya. Saya bisa. Mau dicoba ya, tinggal ngoding CWRD gitu kan. Saya bisa framework, misal Laravel ya kan, saya bisa Cisco gitu. Misal kalau Cisco kan biasanya routing ya, routing Iya. kalau gitu pakai WiFi gitu. Gitu jaringan. Nah kayak gitu, saya bisa Cisco gitu, saya bisa routing sini gitu kan. Sosokan aja dulu gitu. Tapi harus bisa, jangan sosokan nggak bisa ya, tiba-tiba dites nggak bisa. Saya pernah ini ya, pernah menemui ini bukan saya, teman saya itu ngelapor ke saya, itu anak STT ya, itu anak TIT gitu ya, Iya. anak kampus gitu kan, itu masa disuruh ini nggak bisa katanya, bisa aja berkelitnya katanya, untung junior, kalau enggak junior nah beda lagi cerita. Kita ada yang lapor. Tapi ya udahlah, namanya masih mahasiswa, saya bilang masih mahasiswa, mungkin mereka takut, saya bilang gitu, mereka takut gitu. Nah, hal yang perlu itu disiapkan apa sih? Mentalnya. Itu dia. Misalkan tadi bilang harus punya pengalaman. Coba dulu gitu. Coba dulu. Kalau tidak keterima berarti belum rezekinya. Konsepnya kan gitu. Betul. Kalau belum ada ya udah coba dulu, kan masih ada sekarang tuh banyak ya teman-teman yang proyekan ya kan, proyek-proyekan online itu banyak seperti itu, buat apa gitu ya, teman-teman nyoba aja proyekan-proyekan seperti itu walaupun belum bekerja ya. Saya aja ini kadang walaupun saya sekarang di SDM, saya juga nyoba itu, saya masih ngoding loh gitu, saya masih ngoding pakai Laravel gitu. Masih ngoding pakai Laravel walaupun saya belum expert ya kan, tapi saya nyoba karena kadang proyekan itu ada gitu ya, proyekan itu kadang ada. Misal kemarin buat websitenya alumni X lah ya, saya nggak sebut alumni X ya, oke, kita buatkan gitu, karena ya itu tadi, karena pertama kita nggak mau menghilangkan background kita, yang kedua kita butuh uang untuk hidup. Nah seperti itu. Betul, Bang. Satu pertanyaan lagi nih, Bang, dari saya sendiri ya. Kan dengan nama kampus kita yang apa ya, ngambil ada menyandang nama PLN tuh, Bang. Itu apakah di perusahaan-perusahaan BUMN nanti bakal ada nilai tersendiri nggak, Bang, ketika kita mendaftar atau mengajukan ke itu perusahaan-perusahaan BUMN? Contohnya, kasih contoh. Saya kan nggak mungkin nih, misal IT PLN daftarnya Pertamina, apakah di Pertamina punya pandangan gitu kan? Yang jawab harusnya orang Pertamina, ya kan? Atau orang ini di sini ada serius orang Pertamina namanya Riza, ini suruh tanyain aja. Tujuannya yang penting sama Bang, energi untuk negeri ya, mantap. Akhlak yang penting, kurang lebih. Nah, balik lagi, apakah bisa dipandang? Sepengetahuan saya ya teman-teman ya, perusahaan itu lebih itu ya, lebih realistis memandang sebuah universitas, karena tujuannya itu bukan apa ya, bukan ini punya siapa gitu ya, tapi yang jelas ini itu mereka gini, tujuannya adanya perusahaan kan menjalankan roda bisnis. Iya, benar. Ya enggak? Ketika ada roda bisnis berjalan, maka harus diimbangi dengan ekspertis yang ada, ya enggak? Nah, ketika ekspertis itulah yang dibutuhkan teman-teman sebenarnya. Ketika koridornya nilainya cukup, psikologinya cukup, maksudnya gini, biasanya kan psikolog dan nilai dan sebagainya, itu cukup ya dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Jangan beranggapan misal, saya belum keterima. Oh ini gara-gara alumninya di sini banyak nih, gini.
Nah itu nggak bisa juga seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti apa kita mesti dipandang, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tapi kalau Yang paling ketahuan nih, yang paling ketahuan, coba teman-teman, ini saya nggak jawab ya, yang paling ketahuan, coba teman-teman cek di itu rekrutmen PLN, kan ada webnya itu ya, iya jadi Bang ada. status penggolongannya ada juga. Nah silakan cek sendiri, saya arahkan ke situ. Berarti nggak dijawab secara langsung ya? Iya, nggak, jujur saya tidak menjawab secara langsung ya. Tapi kalau mau, oh ini kalau teman-teman cermat ya gitu, memang seperti apa aja sih yang dibutuhkan. Misal PLN, misal Pertamina itu pasti kelihatan ketika gini, kalian ngambil data aja 10 tahun ya, 10 tahun ke belakang nih. Pertama jurusan apa yang dibutuhkan, banyak dibutuhkan. Kalian pasti nemu. Terus penggolongannya tuh apa aja, larinya kemana aja. Itu pasti teman-teman melihat itu nanti. Kalau kurang lebih seperti itu. Nanti bisa kelihatan di situ. Apakah saya ini memang jurusan saya memang dibutuhkan sekali oleh PLN? Ya kan? Nah itu bisa kelihatan di situ. Dan itu menurut saya threads-nya bisa dicek, bisa di track kebutuhan rekrutmennya. Baik Bang, mungkin karena waktu juga kan kita cuma dapat waktu 30 sampai 45 menit nih. Oh siap. Mungkin sebelumnya itu closing statement deh dari Abang buat kita-kita atau para mahasiswa atau teman-teman yang bergabung di sini. Buat saya juga pribadi yang udah mau masuki tingkat akhir, untuk ke jenjang berikutnya itu seperti apa Bang? Yang pertama, ketika kalian berada di jurusan informatika ya, minimal kuasailah satu bidang yang sesuai jurusan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan mental teman-teman. Mental dan emosi ya. Karena dunia kerja itu sangat berbeda gitu. Kalau teman-teman itu dunia mahasiswa, mohon maaf nih, kalian nggak suka ya kan, akhirnya kalian misal gini, teman-teman kalah perang pemikiran nih sama teman-teman lainnya ya, akhirnya teman-teman nggak suka, akhirnya dilabrak lah. Nah kalau dunia kerja nggak bisa kayak gitu teman-teman. Dunia kerja nggak bisa kayak gitu. Ketika adu pemikiran maka lawan dengan perang pemikiran, bukan adu pemikiran tapi lawannya cuap-cuap di media sosial. Nah itu sangat nggak bagus, itu mental dan emosi nggak bagus. Nah terus yang selanjutnya yaitu banyak berorganisasi, banyak bergaul. Expertnya udah di awal ya, expert. Kedua tahan emosi, ketiga yaitu organisasi. Karena organisasi itu membuat linknya teman-teman dan menyempurnakan mentalnya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu dari saya. Baik, mungkin itu dulu kalau dari saya juga. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Bang Faudi yang sudah mau live bersama kita dengan Himaka IT PLN. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung dan yang sudah bertanya, memberikan pertanyaannya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Saya juga makasih banyak ya atas undangannya. Iya Bang.